Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bapak dan Ibu keluarga besar Ahmad Yogyakarta, dimanapun kita berada, kaum muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyempurnakan kenikmatan atas diri kita semuanya. Kenikmatan berupa hidayah dan ilmu, hidayah al-hidayah wal ilmu, hidayah dan ilmu yang dengan keduanya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita semuanya dari gelapnya kebodohan dan gelapnya jalan kesesatan menuju jalan yang terang benderang, yaitu jalan al-Islam, yang dari secara makna al-Islam berasal dari kata as-silmu atau as-salam yang berarti keselamatan, yang secara sederhana dapat dimensikan Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita untuk menerima Islam sebagai pandangan hidup kita, sebagai pedoman hidup kita, yang mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala terus memberikan istiqomah, memberikan ilmu dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga di akhir penghidupan kita diberikan husnul khotimah, diberikan penghidupan yang sukses, penghidupan yang terang, penghidupan yang berbahagia setelah kehidupan dunia ini, dengan cara kita terus berilmu dan mengamalkan hidayah yang telah kita terima dari hari demi hari. Mudah-mudahan kita semuanya yang menyaksikan kajian ini dimanapun kita berada dikaruniai hari yang berbarokah. Hari ini minimal lebih baik daripada sebelumnya. Syukur-syukur diberikan kemudahan untuk lebih meningkatkan daripada yang hari-hari sebelumnya dengan amalan-amalan yang istimewa. Pada hari Jumat banyak hal yang istimewa, banyak amalan yang istimewa. Bahkan kata Rasulullah SAW di hari itu berkali-kali kami menyampaikan sebagai pengingatan kepada kita semuanya, khususnya pada diri pemateri, bahwa Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim, dalam kedua sahihnya itu, para imam menyebutkan fihi sa'atun, terkait hari Jumat. Imam Muslim dan Imam Bukhari mengatakan, menyampaikan hadis dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, kata beliau fihi sa'atun, pada hari Jumat ini terdapat satu waktu, satu saat, la yuwafiquha abdun muslimun, yang mana seseorang muslim bisa bertepatan dengan waktu itu, wa huwa yusalli wa yada'ullaha ta'ala, yang mana ketika bertepatan dengan waktu itu seorang muslim berdoa, beribadah, melakukan tazkiyatun nafas, salah satu dengan doa dan salat, illa a'tahu iyyah, kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan menolak permintaannya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan apa yang menjadi hajatnya, apa yang menjadi doanya. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah bersabda demikian, Rasulullah SAW mengangkat telunjuknya ke atas langit sambil memberikan isyarat bahwa waktu istijabah, waktu terkabulnya doa, waktu yang sangat mustajab itu hanya berlangsung sangat-sangat pendek, sangat sebentar sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala sengaja merahasiakan kapan tepatnya waktu itu untuk menguji kesungguhan kita dalam menerima al-hidayah dan ilmu. Allah Subhanahu wa taala ingin menilai hamba-hambanya mana yang bersungguh-sungguh dalam mengerjakan al-khair, dalam mengerjakan kebajikan, dan Allah Subhanahu wa taala akan menguji golongan yang lain, yaitu orang-orang yang lalai, orang-orang yang mengotori dirinya dengan melakukan amal-amal keburukan, baik itu yang berhubungan dengan hablum minallah maupun hablum minan nas. Waktunya sangat sedikit, dimulai sejak malam Jumat, azan maghrib, waktu maghrib sampai nanti sebelum maghrib pada hari Jumatnya. Ini adalah saat yang mustajab, itu hanya sedikit rentang waktunya antara malam Jumat, Kamis malam, azan maghrib itu kemudian sampai berlangsung sampai sebelum isya, sebelum maghrib pada hari Jumatnya. Meskipun ada beberapa athar yang menyebutkan meskipun waktu ini sedikit, namun ada beberapa athar yang mengisyaratkan
bahwa waktu yang dimaksud dalam hadis ini para ulama berbeda pendapat, tapi secara umum mereka mengatakan waktu yang mustajab ini terbagi dalam 3 kesempatan, dalam 3 saat. Yang pertama, sepertiga malam yang akhir pada malam Jumat atau hari Jumatnya. Kemudian yang kedua, ba'da subuh pada hari Jumatnya. Kemudian yang terakhir adalah ba'da asar pada hari Jumat tersebut. Ini merupakan peluang-peluang atau potensi-potensi yang mengisyaratkan bahwa waktu yang mustajabah dari sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam tersebut berada di 3 kesempatan itu, entah berada di ketiganya atau mungkin salah satu di antara ketiganya, wallahu taala alam. Tapi yang jelas faedah dari hadis yang kita sampaikan di muka mengisyaratkan kepada kita, memberikan faedah kepada kita semuanya bahwa pada hari Jumat ini merupakan hari yang istimewa, hari yang penuh dengan rahmat, penuh dengan barokah, hidayah, dan waktu-waktu yang istijabah bagi seorang muslim, sehingga orang yang berakal adalah orang-orang yang menggunakan kesempatan yang baik ini untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak kebajikan, memperbanyak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tilawatil Quran, dengan mempelajari ayat-ayatnya, mempelajari hadis-hadis Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan kemudian orang yang paling bodoh, orang yang paling merugi adalah orang-orang yang mengotori jiwanya, yang mana dia tidak memanfaatkan waktu istijabah ini untuk berdoa kepada Allah, untuk kebaikan keluarganya, kebaikan masyarakatnya, kebaikan dirinya, tapi digunakan kita berlindung waliyadzubillah, terkadang bahkan kita melihat sebagian golongan disibukkan dengan bersenda gurau, saling memaki dan bahkan mengata-ngatai atau sekedar mungkin bercanda, yang itu bisa jadi terkandung fahisyah, sesuatu unsur yang buruk. Dan waliyadzubillah, sekali lagi, ketika ada seorang mengucapkan kata yang buruk atau berbuat yang buruk dan itu bertepatan dengan saat yang istijabah ini, maka akibatnya akan lebih fatal, akibatnya akan sangat buruk sekali dan sangat merugikan, baik bagi orang yang mengucapkannya tentunya karena dia mendapatkan dosa atas apa yang telah dia lakukan, kemudian juga akan berdampak kepada orang yang dicelanya kalau orang itu juga sama-sama suka mengotori dirinya dengan melakukan hal-hal yang buruk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Bapak dan Ibu, pemirsa semuanya dimanapun kita berada, perbincangan kita terakhir pada Jumat yang lalu masih berkaitan dengan al-khair wasyarr, tentang kebaikan dan keburukan, bahwa masing-masing dari keduanya ini memiliki saudara. Apabila kita melakukan satu kebajikan, maka satu kebajikan yang kita lakukan ini akan menggiring diri kita, akan meringankan diri kita untuk terus termotivasi melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Sebaliknya, jika kita melakukan satu keburukan, karena keburukan ini juga memiliki saudara, maka satu keburukan sekecil apapun yang kita lakukan ini akan menyeret diri kita, akan berpotensi menyeret diri kita untuk melakukan keburukan-keburukan yang lain, sehingga kita akan terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hati kita akan kotor dan kita akan jauh dari hidayahnya, dan jauh dari, apalagi kita akan dimurkai oleh Allah, yang artinya kita tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya. Padahal syarat untuk bisa masuk surga adalah hanya satu, bukan amaliyah kita, bukan karena hebatnya kita, tapi yang menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah kita bisa masuk surganya. Adapun amal kita itu berkorelasi positif terhadap di tingkat mana, di level mana kita akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, kita semuanya dimudahkan dan dikumpulkan oleh Allah untuk menempati surganya. Sekali lagi, karena rahmat dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa masuki surganya, sedangkan amal kita ini tidak memberikan dampak apapun kecuali hanya sekedar untuk menentukan atau sebagai variabel yang nanti akan menjadikan pertimbangan di tingkatan mana, di level mana surga kita nanti. Adapun sekali lagi,
Masuknya kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala semata-mata bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kita lulus cum laude, bukan karena kita kuat, bukan karena kita kaya, semata-mata semuanya ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan fadilahnya yang akan diberikan pada orang-orang yang dikehendakinya. Wallahu taala alam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terus diberikan hidayah dan taufik agar kita selalu berjalan di atas kebenaran dan mampu untuk menjauhi segala bentuk keburukan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.